Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah. Saya mahasiswi dari program studi Psikologi Islam Lokal 20B. Di sini saya akan membuat video tentang otonomi daerah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPD MA. Selamat menyaksikan. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah, landasan hukum dan landasan teori otonomi daerah di Indonesia, tujuan dan prinsip otonomi daerah, dan dampak dari otonomi daerah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat perda-perda, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri. C. W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding, atau menjalankan rumah tangganya sendiri. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara yang membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu berinisiatif sendiri, yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri, membuat peraturan sendiri beserta peraturan pelaksanaannya, menggali sumber-sumber keuangan sendiri, memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya. Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai 3 aspek, yaitu aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya serta tetap berada dalam suatu kerangka pemerintahan nasional, aspek kemandirian dalam pengelolaan uang baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri. Selanjutnya yaitu landasan hukum dan landasan teori otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu pasal 18 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR nomor 15/1999 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama adalah asas otonomi yang terdiri dari tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, efisiensi, proporsionalitas, efektivitas, dan asas akuntabilitas. Landasan teori yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrum berarti pusat, sehingga bila diartikan desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya, baik dari dana, manusia, dan lain-lainnya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Landasan teori yang ketiga yaitu sentralisasi. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti dari kata center, yang berarti pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi juga dapat diartikan bahwa seluruh decision atau keputusan atau kebijakan dikeluarkan oleh pusat daerah, tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah di mana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Selanjutnya, tujuan dan prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tujuannya adalah melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sesuai pendapat Bagirmanan bahwa fungsi utama pemerintahan daerah memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyediaan atau pemenuhan kebutuhan seperti kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Atau otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan bertujuan untuk memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, prinsip-prinsip otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten atau daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah daerah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dari prinsip-prinsip ini tampak bahwa sendi otonomi telah terpenuhi. Sendi-sendi otonomi yang dimaksud adalah yang pertama sharing of power atau pembagian kekuasaan, yang kedua distribution of income atau pembagian pendapatan, dan yang ketiga empowering atau kemandirian administrasi pemerintah daerah. Hipotesisnya semakin kuat sendi-sendi tersebut semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah dan sebaliknya. Selanjutnya, dampak dari otonomi daerah. Dampak positif dari otonomi daerah yaitu setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing. Pembangunan untuk daerah yang memiliki pendapatan tinggi lebih cepat berkembang.
daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan, adanya desentralisasi kekuasaan, daerah yang lebih atau apa yang dibutuhkan di daerah. Dengan adanya otonomi daerah menjadi lebih maju, pemerintah lebih mudah mengelola SDA yang dimiliki, biaya birokrasi lebih efisien, pemerintah lebih mudah mengembangkan kebudayaan di daerah itu. Selanjutnya, dampak negatif dari otonomi daerah, yaitu daerah miskin sedikit lambat berkembang, tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat 1 karena merasa yang punya otonomi daerah adalah kabupaten atau kota, terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat bukan pada tempatnya, karena melaksanakan kegiatan sendiri pada para pemimpin sering lupa tanggung jawabnya. Adanya kesempatan bagi oknum pemerintah daerah melakukan tindakan yang merugikan negara dan rakyat, menimbulkan persaingan antar daerah yang dapat memicu perpecahan, dan membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Serta landasan teorinya yaitu asas otonomi, desentralisasi, dan sentralisasi. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dan prinsip otonomi nyata bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.